Ya tidak mungkin dalam sistem presidensial presiden ya mengkampanyekan calon presiden dari partai yang lain. Gak mungkin. Nah, kasus Pak Presiden Jokowi pertama di dunia nih, Bang. Boleh cek. Siapa ahli ketatanegaraan, rajin-rajinlah membaca. Tidak ada calon presiden dari partai X kemudian berkampanye untuk presiden dari partai Y. Adab dalam politik dia bermasalah. Begitu untuk dia, partai support dia, tapi begitu dia selesai, dia support orang lain. Maka enggak ada yang terjadi nih. Aneh kalau orang tidak paham konteks ini. Nah, saya ingin menjelaskan juga dari segi undang-undang. Karena ini peristiwa satu-satunya, kita harus lihat juga ketentuan undang-undang lain. Ada pasal 5 angka 6. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Penyelenggara negara, termasuk presiden di dalamnya, berkewajiban untuk menyelenggarakan dengan penuh tanggung jawab kerja ketatanegaraannya dan tidak menggunakan hak dan kewenangannya untuk kepentingan kroni dan keluarganya serta yang lain-lain. Nah, ada presiden sedang menjalankan tugas negara demi kepentingan anaknya, dia cuti untuk mengkampanyekan anaknya. Padahal dia dulu pernah berjanji, anak dan keluarga saya tidak akan pernah ikut urusan politik. Sekarang dia berbeda. Ada adab yang diatur di sana. Dan harus diingat pasal 5 angka 6 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden Jokowi sedang menggunakan nama besar yang terkandung ada di dadanya untuk kepentingan keluarga, anak. Dia melepaskan tanggung jawabnya untuk mengkampanyekan anaknya. Jadi ada problematika yang dulunya orang terlarang, sekarang di era Pak Presiden Jokowi hendak dilabrak. Jadi ini undang-undang. Undang-undang yang mengatur penyelenggara negara kita untuk taat. Siapa contoh paling utama? Ya presiden. Nah, presiden pula yang kemudian mengabaikan contoh-contoh itu. Jadi memang ada ruang politik yang bermasalah ketika presiden berkampanye untuk kepentingan anaknya. Bagi saya Bang Karni, ada ketidakpercayaan diri presiden. Ya, tadi sudah ada yang menyinggung. Saya mau menjelaskan begini. Ya, itu bukan hukum, tapi politik selalu dekat dengan hukum tata negara. Tapi begini. Tunggu dulu. Dengar dulu. Sabar. Ini penjelasannya belum selesai, Bu. Enggak supaya apa? Begini. Tunggu dulu. Begini. Biarkan saya selesai bicara. Biarkan saya selesai bicara. Saya menjelaskan begini. Bayangkan begini. Apakah kalau tidak ada capres, ada hak orang untuk kampanye? Ada sepanjang itu didukung oleh partainya. Enggak, kalau orang itu tidak bisa berstatus. Coba Anda sebutkan presiden mana di dunia yang berhenti berkampanye untuk anaknya dan dari partai lain. Presiden di dunia mana ini yang ada? Di dunia mana yang ada anak capres? Ada tuh di Filipina. Di mana? Di Filipina. Di mana? Sarah Duterte. Ya. Urusan dia kan itu? Ya itu urusan dia kan. Kalau dia tidak mau. Contoh Duterte. Enggak, itu kan dia tidak mau. Bisa jadi undang-undangnya tidak memungkinkan. Sudah, saya lewat nanti silakan batas. Begitu itu loh. Saya mau menjelaskan bahwa hasrat presiden melabrak janjinya sendiri. Ya, dia mengatakan di November 1 November tidak akan boleh semua pejabat termasuk dirinya berkampanye, semua harus netral. Lalu dalam beberapa bulan dia melanggar itu. Saya mengatakan begini, bayangkan presiden harusnya sudah sangat percaya diri melihat sebaran penjabat kepala daerah yang dia tempatkan untuk mendukung dia berkampanye. Dia sudah menggelontorkan yang namanya pork barrel politics. Apa itu pork barrel politics? Bantuan inisiatif dana yang sengaja dikucurkan mendekati pemilu agar dia bisa terpilih kembali. Banyak tuh, 440 triliun sepanjang 2023 sudah dikucurkan agar bisa memikat para pemilih.
Lalu sekarang ada BLT 11 miliar yang akan dikonversi di bulan Februari. Bayangkan politik pork barrel itu semestinya membuat dia percaya diri. Sebab kekuasaan ada di dirinya. Tetapi kenapa tiba-tiba di minggu tikungan terakhir kampanye, dia harus menyatakan, saya juga berhak loh untuk berkampanye. Karena untuk meyakinkan haknya itu, dia bahkan print out besar-besar poster undang-undang. Padahal Bang Karni dan semua orang hukum paham, tidak perlu poster teks undang-undang itu di print out besar-besar untuk meyakinkan kebenaran. Kenapa dia terasa harus melabrak apa yang dia janjikan sendiri? Dugaan yang bisa dilihat dari survei adalah bahwa angka 50% belum terpenuhi. Sehingga sebagai orang yang paling berkuasa, dia harus turun berkampanye, memastikan kemudian ada upaya menyelamatkan kepentingan anaknya di dalam. Jadi dana bansos itu nggak seberapa dibandingkan 2 putaran ya? Ya, nggak sebanding. Orang yang kalau cerita lebih hemat, ya sudahlah, berhemat itu dengan menabung, bukan dengan membatasi apa yang diatur konstitusi. Ya, kalau memang mau berhemat silakan menabung, penuhi apa utang-utang yang belum terbayar itu. Jadi saya mau bilang begini, bahwa konstitusi kita menyarankan konsep 2 periode ya boleh. Kalau cerita sebenarnya yang mau mengatakan berhemat dan segala macam, dia khawatir jangan sampai tidak terjadi 1 putaran. Takut habis dilindas di 2 putaran, padahal 2 putaran itu adalah konsep konstitusional yang harus kita hormati. Bagi saya dalam berhukum, tidak hanya sekedar teks. Hukum itu ada nilainya, ada value-nya, ada panggilan moralnya. Saya tadi disinggung soal John Marshall, kebetulan kami satu alumni. Nah, saya perlu bangga dengan itu. Dan di dalam ajaran-ajaran di kampus kami, selalu tafsir itu dengan bacaan moral dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Hari ini demi anaknya dia labrak undang-undang. Hari ini demi memenangkan anaknya, dia akan ikut kampanye, padahal seharusnya untuk menjadi negarawan yang baik di masa-masa akhir tugasnya, biarkanlah pertarungan ini sebagaimana adanya dalam adab berkonstitusi.